Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GPDI Ersyadai. Saya bersuka cita saat ini kita boleh kembali bertemu di dalam renungan 79, renungan yang singkat ini. Mari kita sama-sama, kita sudah sampai 2 Tawarikh 19 sampai 23. Saya akan mengambil di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20, ayat yang ke-12 bagian terakhir. Bagian terakhir, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saya beri tema firman Tuhan pada saat ini, masalah diubah menjadi berkat. Kalau kita melihat di dalam 2 Tawarikh 20 ini, Yosafat menghadapi masalah yang besar. Datang Bani Moab dan Bani Amon untuk berperang melawan Yosafat bersama-sama dengan pasukannya. Kita melihat masalah yang dihadapi oleh Yosafat itu adalah masalah yang besar. Dia mengatakan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Apa yang dilakukan Yosafat? Mari kita teladani sikap Yosafat di saat dia menghadapi masalah yang menyerang dalam kehidupannya. Apa yang dia lakukan? Yang pertama, Yosafat tahu mencari Tuhan. Kalau kita baca di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 3, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yosafat tidak tinggal diam ketika dia takut. Dia tahu kepada siapa dia harus pergi untuk minta pertolongan, yaitu dia mencari Tuhan. Apapun persoalannya, seburuk apapun atau sebesar apapun masalah yang kita hadapi ini, satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu kita mencari Tuhan. Masalah boleh mengelilingi kehidupan kita. Mungkin itu masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga yang sangat berat. Jangan kita tinggal diam untuk membiarkan hal itu menimpa kehidupan kita. Tapi apa yang dilakukan oleh Yosafat pertama-tama, dia mencari Tuhan. Dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan sementara dia dekat. Carilah Tuhan sementara dia hampir dan dia dekat. Kita dianjurkan dalam menghadapi masalah. Jalan pertama, kita harus mencari Tuhan. Yang kedua, pada waktu Yosafat menghadapi masalah serangan dari Bani Moab dan Amon, yang kedua dia sujud menyembah. Di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 18 dikatakan demikian, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Yang dilakukan oleh Yosafat, dia sujud menyembah kepada Tuhan. Dan seluruh rakyat dianjurkan untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Artinya Yosafat itu sadar
Walaupun dia seorang raja, tetapi dia mempunyai kekuatan yang sangat terbatas. Dia tidak mampu untuk menghadapi tantangan yang begitu berat. Dia mengaku sepenuhnya bahwa merasa dia itu mempunyai kekuatan yang sangat terbatas. Dan satu-satunya jalan dia percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan mujizat. Tuhan itu sanggup memberikan pertolongan dan menyelesaikan semua masalah yang dihadapinya. Ketika kita belajar bahwa hanya kekuatan dan kuasa Tuhan saja yang dapat membuat kita sungguh-sungguh berharap dan bergantung kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan orang lain. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yosafat itu menaruh harapannya bukan kepada laskarnya yang banyak, bukan kepada kekuatannya, tetapi dia sujud menyembah, dia mengandalkan kekuatannya kepada Tuhan. Walaupun dia seorang raja, tetapi dia tahu bahwa kekuatannya itu sangat terbatas. Hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan pertolongan. Yang ketiga, Yosafat itu percaya kepada Tuhan. 2 Tawarikh 20 ayat 20. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Percaya kepada Tuhan Allahmu, kamu akan tetap teguh. Yosua seorang raja, tetapi dia percaya bahwa kekuatan itu datangnya daripada Tuhan. Hati dan pikiran kita harus sungguh-sungguh percaya kepadanya. Maka kita tetap berdiri teguh. Kalau kita percaya dalam menghadapi masalah, kita tidak akan goncang karena kita berharap, kita percaya kepada Tuhan. Maka Allah punya banyak cara untuk menolong kita menyelesaikan semua masalah dan persoalan yang kita hadapi. Karena Allah itu Yehova Nisi, Tuhan yang memberi kemenangan. Allah itu Yehova Nisi, Tuhan yang memberi kemenangan. Di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangannya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan itu memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Yang pertama,
Kita tahu mencari Tuhan. Yang kedua, Yosafat sujud menyembah kepada Tuhan. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan. Lalu yang keempat, menaikkan syukur kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-22, 2 Tawarikh 20 ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatnya Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang di pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Mereka mulai bersorak-sorai, naikkan pujian syukur kepada Tuhan di saat-saat kita menghadapi jalan buntu, masalah, persoalan. Belajar untuk naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Bersyukur dalam kesesakan memang itu bukan hal yang mudah, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar seperti apa yang dilakukan Yosafat. Apa yang Tuhan perbuat dalam 2 Tawarikh 20 ayat 22 ini. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan pujian nyanyian, dibuat Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Mereka kalah dan Yosafat beserta dengan rakyatnya memperoleh kemenangan. Masalah diubah menjadi berkat. Masalah yang besar yang dihadapi oleh Yosafat itu diubah menjadi satu berkat kemenangan yang luar biasa. Caranya yaitu pertama mencari Tuhan, kedua sujud menyembah kepada Dia, percaya kepada Tuhan, lalu naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Biarlah seluruh jemaat kita semuanya belajar. Kita menghadapi masalah yang besar saat ini. Kita merasa takut dengan pandemi saat ini yang semakin mengkhawatirkan. Tetapi kita punya Tuhan, kita berseru, kita naikkan pujian syukur. Jangan kita terpuruk dengan masalah-masalah itu, tapi belajar kita untuk mencari Tuhan dan kita sujud menyembah Dia, percaya kepada Tuhan dan naikkan syukur kepada Tuhan. Sekian firman Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucapkan syukur Engkau boleh memberikan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Mengajar kami untuk sujud menyembah Engkau di saat-saat kami menghadapi masalah. Mencari Engkau Tuhan dan bersekutu kepada Engkau Tuhan. Engkau tolong berikan kepada jemaat-Mu GPDI El Shaddai ini kemenangan dalam perjalanan hidup kami. Biarlah kami boleh tetap berharap, percaya kepadamu, sujud menyembah kepada Engkau Tuhan, dan senantiasa naikkan pujian syukur ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih, memberkati semuanya Tuhan, Ibu Gembala kami, semua pelayan-pelayan call center yang senantiasa berada di dalam pekerjaan-Mu. Berkati mereka, jauhkan dari semua virus, bungkus tutup di dalam kuasa darah Engkau yang suci. Terima kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada jemaat GPDI El Shaddai segala berkat rohani di dalam sorga. Sekian, terima kasih Tuhan. Amin.